Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para rekan sahabat yang ada di wilayah Bola Mongondo Raya. Saya Yudi Lantong, praktisi hukum saat ini dan juga sebagai pengajar di salah satu perguruan swasta di Kota Mobagu. Adapun hal ihwal yang ingin saya sampaikan dalam tayangan rekaman ini adalah saya sangat tertarik dengan apa yang telah dinyatakan oleh saudara saya, ya, senior saya yang bisa saya panggil Ustadz, yaitu Denny MB Mokodompit, ya, terkait dengan postingan senior saya ini di akun Facebook beliau kemarin tentang yang menyinggung tentang daerah otonomi baru PBMR yang ini beliau sampaikan terkait dengan kedatangan Ketua DPD RI beberapa waktu yang lalu di wilayah Bola Raya, Kota Mobagu dan Kabupaten Bola Mongondo, Bapak Lanyala Mataliti beserta rombongan. Ini sangat menarik, ya. Namun saya di sini berpendapat tidak berbanding lurus dengan pendapatnya senior saya ini. Saya sangat hormati, gitu ya. Yang pertama adalah bahwa betul apa yang disampaikan oleh senior tadi, bahwa memang untuk bicara tentang PBMR, ya, saya yakin dan percaya bahwa panitia yang dimaksudkan oleh Ustadz tadi sudah bekerja maksimal, sudah berkorban waktu, biaya, dan semua sumber daya yang ada. Tujuannya tentu untuk Bola Mongondo Raya, itu tidak bisa kita pungkiri. Namun dalam perkembangannya memang terjadi debatable di semua kalangan, ya, terkait dengan BBMR. Nah, saya termasuk warga masyarakat Bola Mongondo yang sebetulnya sangat intens mengikuti berita ini, namun memang saya tidak terlibat langsung dan tidak terlibat aktif dalam proses ini. Namun sebagai anak daerah, saya menaruh perhatian besar terhadap bagaimana biar Provinsi Bola Mongondo Raya itu bisa terwujud, entah itu di dalam kepemimpinan dari tangan siapa pada dirinya. Saya yakin dan percaya bahwa terwujudnya Provinsi Bola Mongondo Raya ini, ya, tentu akan mendapatkan manfaat berkat yang luar biasa bagi daerah dan masyarakat Bola Mongondo pada umumnya. Yang kedua adalah bahwa ketika kita menyimak perjalanan Provinsi Bola Mongondo Raya ini diusulkan sebagai salah satu daerah otonomi baru, ya. Kemudian pemerintah mengeluarkan moratorium seperti yang disebutkan oleh senior tadi di atas. Nah, moratorium ini tentu berdampak kepada beberapa provinsi dan kabupaten kota yang telah diusulkan untuk menjadi daerah otonomi baru. Nah, pemerintah memiliki alasan yang saya pikir harus kita pahami, ya, karena pemerintah pusat itu tentu selain beberapa pertimbangan, ya, terkait juga dengan masalah keuangan negara, ya, tentu harus kita memaklumi apa yang menjadi alasan pemerintah. Namun, ya, bicara tentang DPD RI, ya, saya pikir apa yang sudah diproses dalam DPD RI dan di lembaga-lembaga negara lainnya terkait dengan pemekaran PBMR ini, itu tidak akan hilang disapu angin, ya, tetapi itu ada kalau berbentuknya administrasi. Namun saya secara pribadi berpendapat bahwa bukan berarti saya bilang pemerintah pusat itu tutup mata dengan kondisi yang ada di masyarakat. Saya bisa ambil contoh seperti ini. Beberapa waktu lalu ada pernyataan dari Wakil Ketua DPD RI, Bapak Sampono, yang Bapak Nono Sampono, yang
juga memberikan usulan kepada pemerintah pusat agar ada ruang terhadap daerah-daerah tertentu yang sudah masuk dalam usulan daerah otonomi baru itu kepada pemerintah pusat, karena wilayah dan kedudukan daerah tersebut itu sifatnya strategis nasional. Contoh misalnya Papua, contoh misalnya Kalimantan dan Papua Barat yang secara strategis nasional itu berbatasan dan bersampiran langsung dengan daerah luar, atau ada batas luar dengan pemerintahan atau wilayah administrasi negara lain. Nah, ini berarti bahwa pemerintah pun juga tidak tutup mata, tetapi memberikan keluasan dan memberikan mengeluarkan solusi bagaimana biar kebutuhan daerah itu juga dapat terakomodir. Nah, namun bagaimana posisi BMR dengan adanya usulan, karena BMR juga dilihat tidak pada posisi daerah strategis yang bisa diusulkan kapanpun oleh DPD. Nah, pemerintah pusat saya pikir sudah sangat bijak. Pemerintah pusat dalam hal ini bagi daerah yang diusulkan baik itu provinsi, kabupaten, kota sebagai calon daerah otonomi baru, pemerintah pusat tidak stagnan. Pemerintah pusat telah membuat beberapa program yang itu sampai ke daerah yang bersangkutan dan daerah-daerah lainnya. Contoh misalnya dalam hal ini pemerintah membuat program-program pusat itu, misalnya penanganan tentang kesehatan. Ada daerah-daerah tertentu yang angka stunting misalnya, contoh masih di angka yang rawan, tingkat stunting itu masih tinggi, gizi buruk dan segala macam. Kemudian penyediaan fasilitas infrastruktur, ini juga dalam rangka pemerintah memberikan program itu kepada daerah yang masuk juga dalam daerah otonomi baru itu, usulan daerah otonomi baru itu, kesiapan juga infrastruktur daerah yang di bawah. Nah, kita tahu bicara PBMR ini tentu masih banyak pekerjaan rumah, baik itu infrastruktur, kemudian baik itu fasilitas tentang kesehatan, pendidikan, perguruan tinggi dan segala macam. Ini sebetulnya yang dimaksudkan pemerintah, bahwa bukan berarti DOP ini atau moratorium tentang daerah otonomi baru ini belum dibuka oleh pemerintah sampai hari ini, namun program-program pemerintah itu tetap jalan. Dan ini tujuannya untuk apa? Sebetulnya tujuannya ini untuk mempersiapkan juga daerah yang diusulkan ini supaya ketika menjadi daerah otonomi baru sudah terbentuk infrastruktur yang juga sebagai prasyarat atau sebagai penunjang bagaimana daerah itu sudah bisa mapan dan mandiri ketika dia dimekarkan sebagai daerah otonomi baru. Karena apa? Ini juga menjadi evaluasi dari pemerintah pusat terhadap daerah-daerah yang sudah dimekarkan, dan akan tetapi ketika menjalankan pemerintahan, menjalankan program, ketika dievaluasi oleh pemerintah pusat ternyata masih di bawah harapan, masih di bawah rata-rata, sehingga ada program-program pemerintah pusat yang menyentuh langsung ke daerah, baik di provinsi, kabupaten, kota, yang pada intinya sebetulnya harus dimanfaatkan oleh pemerintah, dalam hal ini kepala daerah, agar ketika khususnya di wilayah BMR jadi ketika moratorium itu dibuka secara infrastruktur, hal-hal yang menjadi penunjang di sektor-sektor tadi yang saya sudah sebutkan itu sudah siap atau sudah jalan di wilayah Bola Mongondo Raya. Sehingga saya pikir apa yang dinyatakan oleh senior saya ini, yang saya sangat hormati, Bung Denny, yang sempat menyinggung bahwa ini dimunculkan lagi karena ada bertepatan dengan pilkada provinsi dan kabupaten lainnya. Saya pikir sangat naif ketika ini harus kita sentuh dan harus kita hubungkan sampai ke persoalan ini karena pilkada. Saya pikir apapun yang disampaikan oleh wali kota dan bupati kemarin waktu menyambut kedatangan ketua DPD RI, saya pikir ini
tidak perlulah kita melebar, kita akan kontekstasikan bahwa ini ketidakseriusan atau meminjam pernyataan dari senior saya tadi itu, ya, bahwa ini hanya sebagai apa namanya, ya, bukan niat yang sebetulnya, dan seperti itulah kira-kira. Sehingga saya pikir janganlah kita terlalu mengambil konteks yang apapun itu. Saya pribadi percaya dan yakin bahwa meskipun hanya semacam statement atau pernyataan dari Bupati dan Wali Kota, tetapi saya yakin dan percaya apa yang disampaikan itu ya sebagai bentuk juga tanggung jawab, baik itu moral dan sebagai jabatan sebagai kepala daerah di Bola Mongondo, bahwa ya menyatakan dan menyampaikan itu harus kita pahami sebagai amanah. Sehingga ketika itu menjadi satu amanah, maka orang yang menerima dan disampaikan amanah itu tentu jatuh kewajiban dia sebagai amanah. Secara moral saya pikir ini sangat bagus, ya. Tidak perlu kita besar-besarkan, tidak perlulah kita ini menarik terlalu jauh dalam konteks hari ini ada pemilihan kepala daerah di Sulawesi Utara, karena sebagai kita masyarakat yang katakanlah memahami, ya, terutama senior kita ini sangat memahami seluk-beluk perjalanan PBMR ini, ya, hari ini yang dapat kita lakukan adalah bagaimana kita bersinergi, ya. Kalau untuk urusan kemaslahatan yang besar, maka tidak ada pilihan bagi kita untuk kita bersinergi. Sehingga kita pikir kita harus tanggalkan hal-hal yang sifatnya kemudian ya kita di sini tidak perlulah siapa yang paling berjasa atau siapa yang paling berkeringat dalam persoalan ini. Akan tetapi ini semua akan terwujud ketika kita bersama-sama, baik pemikiran, tenaga, segala sumber daya yang kita miliki, untuk bagaimana kemudian PBMR ini tetap terwujud, ya, tetap terkonfirmasi. Dan saya pribadi juga ingin menyampaikan bahwa beberapa saat yang lalu, ya, saya meskipun tidak dalam konteks terkait dengan PBMR ini, namun karena hubungan, ya, kekerabatan, akses dan segala macam, ya, saya bisa bersilaturahmi, diterima di kantor Dewan Pertimbangan Presiden, ya, dan sebagai putra daerah juga dalam bincang-bincang ringan saya pun juga menyampaikan saya dari daerah saya ini adalah daerah Bola Mongondo Raya yang saat ini sedang juga diusulkan, ya, dan sudah juga masuk dalam daerah otonomi baru yang kemarin terkendala dengan adanya moratorium. Sebagai putra daerah, sebagai anak daerah, secara pribadi kenapa itu saya sampaikan, karena saya sudah pada saya pikir sudah pada level dan tempat yang yang saya yakin, ya, apa yang saya sampaikan kepada beliau yang saya temui di Dewan Pertimbangan Presiden itu punya kompetensi untuk bisa melanjutkan apa yang saya sampaikan itu. Sehingga kita pikir kita tidak lagi terbatas bahwa kami baik ini panitia, kepala daerah atau siapapun namanya putra daerah ini semestinya menjadi tanggung jawab moral kepada kita semua. Kita yakin dan percaya bahwa putra-putra daerah Bola Mongondo yang ada di Jakarta, di provinsi dimanapun berada, mempunyai akses yang sama. Nah, marilah kita bangun akses itu sebesar-besarnya, ya, kita sampaikan dimanapun kita berada, ya, biar ini nanti akan terkampanye, ini nanti akan tersebar luaskan. Karena seperti itulah saya pikir Bung Denny sangat paham bahasa saya ini, ya. PBMR, isu tentang PBMR, dorongan tentang PBMR paling bagus kalau kita bawa dalam secara sebagaimana kita mendakwah, sebagaimana kita berdakwah. Jadi dari mulut ke mulut, ya, dakwah bil hal, ya, dakwah bil lisan. Nah, itu yang paling pokok. Sehingga saya pikir hari ini, ya, jangan lagi kita menarik-narik urusan PBMR ini ke dalam situasi dan suasana tertentu. Ya, yang kita butuhkan hari ini, yang PBMR butuhkan hari ini, bahwa semua putra daerah dimanapun dia berada, apapun status sosial dan kedudukannya, marilah ketika kita punya akses,
kita dakwahkan ini Bola Mongondo Raya bilhal dan bilisan, seperti itu. Alangkah elok, ya. Sekali lagi alangkah eloknya, ya, ketika senior saya Bung Denny ini, ya, mestinya berbangga dan bersenang hati, terlepas bahwa siapapun yang dituju, ya, kita menilai, jangan menilai apa yang masa lalu, atau jangan menilai celah atau apapun peristiwa yang benar terjadi antara kita dengan seseorang itu, nah, tetapi selama apa yang dia keluarkan, ya, dari suara dia, ya, kalaupun itu benar, kulil haq walau kana muron, itu pada intinya, dan itu yang dibutuhkan oleh Provinsi Bola Mongondo Raya hari ini. Saya pikir itu. Sekali lagi saya mohon maaf, ya, kepada halayak, ya, publik, terutama kepada saudara saya Bung Denny Mengkodompit, ya. Salam sehat pada kita semua. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.